Sebagai seorang yang terus tampil dalam acara dan event tertentu, busana merupakan hal yang paling vital bagi beberapa selebriti. Tidak heran kalau mereka berdandan secantik dan setampan mungkin untuk mengisi atau menghadiri acara yang mengundang mereka. Atau mungkin hanya sebagai kesenangan pribadi saja. Dari beberapa seleb tanah air yang terkenal, ada beberapa dari mereka suka berdandan unik dan nyentrik. Siapa aja mereka? Ada Melly Goeslaw dengan berbagai outfitnya yang unik. Syahrini dengan bergaya glamour tapi selalu cantik dan juga unik pastinya. Aduh, kalau princess mah beda ya. Dan yang terakhir ada Aming dengan selera fashionnya yang unik dan penuh dengan karya seni. Nah, kalau pemirsa sukanya bergaya yang seperti apa? Hayo, siapa yang punya seleb idola masing-masing yang gayanya unik dan nyentrik? Hari ini kita bakal bahas beberapa yang unik dan nyentrik hanya di Curcolkuy. Pemirsa Curcolkuy, how are you today? Semoga kamu semua yang lagi ada di rumah nonton kita selalu baik-baik aja. Sehat-sehat pastinya, Angel. Bener dong Fajar, karena kita jangan sampai sakit. Bener. Soalnya nanti siapa yang temenin pemirsa Curcolkuy? Bener banget, yang jelas pemirsa di rumah harus menjalankan protokol dari pemerintah. Yes, kalau nggak perlu-perlu banget gak usah keluar rumah, di rumah aja. Dan pastinya kita temenin kok kamu buat seru-seruan di rumah aja. Pastinya hanya di Curcolkuy. Jangan ditahan, Keluarin aja. tarik nafas. Hembuskan. Aduh, bentar ya Jar ya. Kamu ajak ngobrol pemirsa Curcolkuy aja deh. Aku mau ini dulu. Jel, kan hostnya berdua. Kalau sendiri tuh nggak enak. Nah. Jel, ngapain sih dari tadi sibuk banget sampai dikacangin gitu gua? Aduh Fajar, ini loh tuh, lihat deh, aku tuh lagi baca informasi-informasi tentang COVID-19 hari ini loh Jar. Iya. Emang penting tuh untuk informasi mengenai COVID-19, Jel. Kenapa emangnya? Apalagi COVID-19 ini lonjakannya udah tinggi di Indonesia. Sampai sekitar 20.000 orang yang tertular. Oh iya, sedih banget nih Jar kalau misalkan aku dengar beritanya kayak gitu ya. Pemirsa, nih ya, dalam perjalanan sejarah bangsa ini banyak banget masalah yang lebih berat. Tapi aku yakin kita semua bisa melaluinya. Dan itu caranya gampang banget Jar. Yang penting kita tuh selalu melakukan protokol kesehatan. Dan pastinya asalkan kita semua bisa bekerja sama Fajar. Bener banget tuh, Njel. Kita sebagai rakyat Indonesia harus banget saling bahu-membahu dan mendukung pemerintah dan segenap staf dalam bekerja memerangi COVID-19 ini. Bener banget Fajar. Semakin bisa disiplin ya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun dan juga mencuci tangan, pandemi ini aku percaya pasti bakalan cepat berakhir. Amin. Dengan begitu, bukan hanya melindungi diri sendiri juga, Jar. Tuh pemirsa, kita belum terlambat untuk menekan laju penularan dengan membatasi pergerakan dan mengurangi mobilitas, menghindari keramaian, dan menjalankan protokol kesehatan dan testing secara dini. Dengan semakin dini mengetahui, bisa mengobati dan mengurangi beban tenaga kesehatan. Sebab segala penyakit yang sejak dini ditemukan pasti bisa mengurangi potensi keparahan, Angel. Nih ada informasi juga Fajar. Merespon lonjakan kasus ini, pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga tingkat desa atau langsung ke masalahnya yaitu komunitas Jar. Bener banget, Jel. Pemerintah melihat kebijaksanaan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan paling tepat dalam konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat, Jel. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik dan tindakan di lapangan terus diperkuat, laju kasus bisa terkendali. Terus nih ya Jar, Presiden juga mengajak semua pihak menguatkan disiplin dalam menghadapi wabah ini. Kata Presiden, wabah ini masalah yang nyata, tidak mengenal ras atau diskriminasi setiap orang. Tidak peduli asal-usulnya, status ekonominya, agama maupun suku bangsa, semuanya bisa kena.
Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena. Itu kata Presiden, Jar. Nah, soal vaksin nih Angel ya. Kontribusi juga bisa dilakukan dengan ikut serta dalam program vaksinasi demi tercapainya herd immunity. Untuk Indonesia, herd immunity akan bisa dicapai jika minimal 181 juta penduduknya telah divaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi pun telah diperluas, karenanya masyarakat diharapkan untuk aktif dan bersedia divaksinasi, Angel. Nah, makanya nih pemirsa Churchill Kuy, ayo kita harus terus mematuhi protokol kesehatan. Ayo bekerja sama demi Indonesia yang sehat, bebas COVID-19. Yeay! Aduh, aku nggak sabar nih, Jar, pokoknya mau back to normal, Jar. Back to reality. Yes, biar bisa aku liburan kemana-mana, kalau udah Bener. divaksin semuanya. Tapi ngomong-ngomong, Jel, biasanya nih kalau kita sebagai seorang entertainer, Yes. sometimes kalau lagi kayak gini kan banyak yang harus online kerjaannya segala macam, ya Yes. kan? Menurut lu nih, Jel, kita sebagai entertainer tuh harus apa sih selain mungkin di TV-TV mungkin agak dikurangin ya? Ya. Program-program segala macam, karena mungkin menjaga jarak juga, harus vaksinasi dulu segala macam. Menurut lu tuh harus apa sih? Makasih. Ya, baik. Kan aku belum jawab. Oh, Tunggu sorry. dulu. Jadi menurut aku, pertama kita nggak boleh santai-santai aja di rumah ya, Jar. Walaupun kita sekarang tuh dibatasin banget untuk keluar rumah, kalau misalkan nggak terlalu perlu gitu. Nah, kalau di rumah juga bisa tuh. Waktunya kamu melakukan hobi-hobi yang kemarin-kemarin pas sibuk kerja tertunda. Salah satunya aku main game. Tapi main game aku direkam, di-upload ke YouTube sehingga bisa menjadi tontonan buat orang-orang, bikin semakin betah di rumah, Jar. Oh, Itu salah satunya. Jadi kita tetap menjalankan pekerjaan ya, walaupun memang di rumah tetap berjalan dengan baik dah, istilahnya seperti itu ya. Benar. Mungkin kalau misalkan buat Fajar nih, Fajar kan bisa nyanyi, bisa main gitar. Nah, Fajar bisa cover-cover lagu, direkam. Kenapa itu, Jel? direkam terus dia upload ke YouTube gitu. iya. Pokoknya menghindari supaya nggak keluar rumah dan juga ketemu sama orang. Oh iya bener, Jel. Kan gue bisa main gitar, bisa nyanyi. Ya. Sedikit. Jadi menurut lo, Jel, kalau gue bikin cover-cover kan itu harus punya style yang sendiri ya, Ya. berbeda sama yang lain, harus Ya. yang nyentrik. Menurut lo harus kayak gimana sih? Bajunya crop top, Fajar. Hah? Kenapa jadi crop top? Kan style gaya-gaya Beda dong. ungu. Soalnya yang gue lihat-lihat tuh kalau misalkan penyanyi-penyanyi tuh banyak banget yang nyentrik, apalagi Ya. penyanyi-penyanyi dangdut. Wih, iya. Benar, kan? penyanyi dangdut tuh nyentrik-nyentrik banget. Contohnya ada Opa Nasar tuh. Itu bener. benar-benar unik dengan stylenya. Kalau biasa manggung kan dengan aksesoris di atas kepalanya itu keren banget. Siapa lagi, Jar? Ada banyak sih. Iya, ada banyak. Tapi lu ada nggak contoh-contohnya yang mungkin bisa gua lihat gitu, Oh, jadi gua iya. modifikasi. Iya, biar Fajar bisa terinspirasi ya kan. Bener. Penyanyi dangdut dengan gaya yang nyentrik. Aku udah siapin VT-nya. Yuk kita lihat dulu pemirsa Churchillku. Michael Jackson. Ya ampun pemirsa, pada unik-unik banget ya dengan gaya-gaya penampilannya yang ciri khas untuk manggung. Keren Itu, nih. Jar. Keren. Rama Ipama pakai baju yang kayak daster gitu. Gini-gini. Wah, aku rindu. Itu bukan sih? Iya kayaknya. Katakan. Iya. Terus ada siapa lagi, Jar? Tadi kan barusan tuh ada Raja Roma. Dangdut kita. Roma Irama juga ya. Iya, dengan gitar yang buntu. Yes, aku tuh paling suka kalau misalkan ngelihat Soneta Group ya namanya ya. Soneta. Itu berseragam gitu loh, Jar. Jadi Bener. kita ngelihatnya tuh mata kita kayak dimanjakan dengan apa musiknya yang Iya kan? Iya. Wow, Iya, maksudnya gitu loh. keren. Itu salah satu menurut aku keunikan yang ada di Indonesia, musik dangdut, Jar. Keren. Bener, gue juga pengen sesuatu hal yang berbeda. Nantinya gue akan coba memperbaharui gaya-gayanya. Siap, Fajar. Bukan Angel namanya pemirsa Churchillku kalau nggak bisa ngasih sesuatu yang Fajar inginkan, ya kan? Aku mau ngajak temanku ke sini. Dia adalah seorang rasta tapi penyanyi dangdut. Hah? Kok bisa sih? Penasaran nggak? Penasaran banget. Siapa sih emangnya pemirsa Churchillku? Jangan kemana-mana dong. Tetap di Churchillku. Kau tak
pernah mengerti betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku